Oke, barengan sama Nobo di sini dan seperti biasa ya, Samsung tuh kalau udah ngeluarin satu buah handphone langsung push ngebut banyak sekaligus gitu ya. Termasuk deretan seri M yang baru aja dirilis sama Samsung. Baru aja kemarin M34 keluar, langsung nongol lagi sekarang Samsung Galaxy M54 5G. Wadaw. Tapi ada perbedaan strategi nih untuk seri M dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, apakah harganya jadi mahal dan juga apakah untuk spesifikasinya jadi menurun? Yuk, kita coba jawab di video kali ini. Samsung M Series ini sendiri tadinya hanya bisa ditemukan secara online aja. Dan emang peruntukannya itu adalah untuk young and productive people yang pengen punya handphone Samsung, terus juga speknya itu pengen mentok, harganya terjangkau, and somewhat maulah berkompromi dengan look dan juga desain, walaupun tetap pengennya keren. Nah, di tahun 2023 ini, seri M itu ada perubahan strategi karena mulai bisa dibeli secara offline. Tapi jangan takut karena harganya masih terjangkau. Untuk Samsung Galaxy M54 5G ini misalnya, dia dijual di harga Rp6.499.000 atau 6,5 juta kurang 1.000. Bener, emang ada kenaikan harga dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi kalau lo beli selama masa PO gitu ya, ada kok bonus-bonus yang bisa lo dapetin untuk Samsung Galaxy M54 5G ini. Super fast charging 25 watt, Samsung Care Plus untuk 6 bulan, dan juga YouTube Premium selama 2 bulan. Nah, lepas masa PO, biasanya Samsung itu punya penurunan harga untuk lo yang pengen beli di counter-counter biasa. Sementara kalau misalkan emang pengen belinya di toko resminya Samsung, biasanya ada offer-offer susulan tuh. Yang mungkin nanti apa dan gimana bakal coba gue taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Enough about the strategy, yuk kita omongin handphonenya. Samsung Galaxy M54 5G, apa sih yang lo dapetin di saat lo baru membeli handphone ini? Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy M54 5G menggunakan chipset Exynos 1380 yang berarti udah menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 256GB menggunakan teknologi UFS 3.1 dan juga sudah expandable sampai dengan 1TB. Layarnya 6,7 inci menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Kameranya punya setup 108MP main kamera, 8MP ultra wide angle kamera, 2MP makro kamera, dan juga 32MP front kamera. Udah support Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah 5.3, baterainya 6000 mAh, dan support 25 watt super fast charging. Dari sisi baterai, kalau kita coba jeli lihat Samsung Galaxy M54 5G ini udah punya peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya sebanyak 1000 mAh. Sesignifikan apa sih penambahan daya 1000 mAh ini ke penggunaan sehari-hari? Hasil uji coba gue dari 100 ke 9%, dia bisa ngedapetin total standby time 2 hari 1 jam dengan total screen on time lebih dari 6 jam, lebih tepatnya adalah 6 jam 4 menit. Data streaming yang gue punya, gue coba nih nonton full YouTube 1 jam 21 menit. Ternyata gue itu hanya menghabiskan daya 14% aja. Jadi hitungannya device ini buat dipakai main game, streaming, atau apapun lah yang memang memerlukan daya besar, harusnya aman ya, karena emang besaran baterainya sendiri 6000 mAh. Tapi memang dengan datangnya baterai yang besar berarti perlu juga waktu charging yang lebih makan waktu. Katanya begitu. Tapi dengan teknologi 25 watt super fast chargingnya sendiri, pas gua ngetes ngisi daya ini dari 3 sampai 100%, gua hanya memerlukan waktu 103 menit aja. Peningkatan berikutnya untuk Samsung Galaxy M54 dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu hadir di bagian kamera. Bener, Samsung Galaxy M53 juga sama-sama masih menggunakan 108MP. Lo nggak salah. Tapi kali ini Samsung Galaxy M54 5G itu udah hadir dengan 108MP plus OIS dan juga untuk perekaman videonya udah menggunakan VDIS. Kita omongin hasil mulai dari hasil foto dulu kali ya. Hasilnya emang ini khas Samsung banget. Bright, saturated, tapi ada satu hal yang menurut gue penting, yaitu adalah untuk masalah pengukuran exposure. Di sini gue bisa ngelihat Samsung Galaxy M54 itu nail the exposure very well. Jadi pas lagi ngambil foto, nggak perlu lagi lo nge-slide untuk turunin gambar supaya underexpose, karena secara hasil udah aman. Fitur 108MP-nya ini juga menurut gue cakep karena detail ya. Jadi gue uji coba nih beberapa kali, banyak banget gue cropping dan juga reframing foto yang gue ambil, tapi detailnya masih hadir dan in a way ngasih new look dari satu buah foto yang gue ambil karena emang ya semudah itu dengan fitur 108MP yang dimiliki sama Samsung Galaxy M54 5G.
Untuk perekaman videonya, betul, ini mungkin bukan yang paling stabil. Tapi kalau penggunaannya masih di vlogging, atau mungkin lo diam, tapi kameranya yang lo ajak pindah-pindah panning, kiri kanan, atas bawah, itu masih aman dan secara hasil gambarnya pun juga masih oke. Good news-nya adalah buat lo yang doyan ngulik-ngulik foto pakai handphone tapi pakai mode manual, Samsung Galaxy M54 5G ini punya mode Pro Photo dan juga mode Pro Video. Dan nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, udah proper karena ISO-nya bisa lo set dengan aman. Terus juga untuk fokus manualnya udah ada pickingnya, jadi bisalah lo kulik-kulik dan menghasilkan gambar yang lebih sesuai dengan taste yang lo punya. Oh iya, sedikit pro tip, Samsung Galaxy M54 5G juga udah punya satu buah fitur yang biasanya kita temui di handphone mid to high-end-nya Samsung, yaitu Photo Remaster dan juga Object Eraser. Jadi kalau misalnya emang ada 1-2 foto yang lo ngerasa perlu dimaksimalin, ini bisa banget digunakan fitur-fitur ini. Kita berpindah dulu sekarang ke sisi desainnya Samsung Galaxy M54 5G. Dari sisi desain, Samsung ini masih konsisten memberikan desain handphone yang tipis-tipis dengan high-end seriesnya. Walaupun emang gue harus akuin ya, kalau di seri M ini perbedaannya lebih berasa. Bagian samping bodi Samsung Galaxy M54 5G ini lebih curvy, itu yang pertama. Dan bodi belakangnya pun juga belum menggunakan kaca. But however, untuk layar depannya, Samsung Galaxy M54 5G udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Untuk desain kameranya sendiri, di bagian depan ini sudah Infinity O atau punch hole, dan untuk bezel layarnya ini masih bisa gue bilang khasnya mid-end phone ala Samsung. Untuk fingerprint sensornya sendiri, Samsung memilih menyatukannya dengan tombol power di bagian samping body. Untuk kualitas layarnya, secara pewarnaan Samsung Galaxy M54 5G ini khasnya Samsung lah ya. Lo akan happy lah untuk nonton multimedia, film, atau mungkin YouTube menggunakan layar ini. Karena emang secara tuningnya, ini warnanya udah enak, jernih, dan juga nggak ketinggalan dengan ukuran 6,7 inchinya. Untuk nonton dan juga main game, ini bisa dibilang ukuran yang tepat. Yang by the way, untuk ngomongin main game, di saat gue coba main Call of Duty Mobile, Samsung Galaxy M54 5G ini secara layar jatuhnya cukup responsif, jadi aman-aman aja untuk casual gamer seperti gue. Tapi emang, untuk lo penikmat multimedia, terutama dari urusan audio, Samsung Galaxy M54 5G ini memilih menggunakan mono speaker di bagian bawah. But however, seperti biasa ya, kalau misalkan emang lo menggunakan TWS ataupun juga earphone yang menggunakan kabel USB Type-C sebagai portnya, lo masih bisa ngedapetin fitur Dolby Atmos di Samsung Galaxy M54 5G ini. Dari sisi performa, ini mungkin yang lumayan banyak ditunggu nih, perbandingan antara Samsung Galaxy M54 5G dengan Samsung Galaxy M53 5G di tahun lalu. Benar, ada perbedaan produsen chipsetnya. Tapi Samsung ngeklaim kalau ada peningkatan memang di Samsung Galaxy M54 5G. Sebanyak 12% untuk CPU-nya dan juga 18% untuk GPU-nya. Hasil tes gue nih, pakai Antutu versi 10, itu bisa mendapatkan skor 576.794. Sementara pakai Geekbench 6, gue bisa mendapatkan single core-nya 1012 dan multi-core score-nya 2898. Dari sisi GPU, di tes menggunakan OpenCL, Samsung Galaxy M54 5G ini punya skor 3023. Sementara dari sisi Vulkan-nya, skor yang gue punya adalah 2998. Yang menarik emang adalah di saat ngetes menggunakan 3D Mark. Karena tingkat stabilitasnya ada di angka 99,1%. Again, di sini dibuktikan kalau Exynos 1380 sebenarnya adalah chipset yang mumpuni. Tapi pertanyaannya, ini kan raw power atau potensi gitu. Penggunaan sehari-harinya gimana? Nah, oke, kita bahas. Oke, kita mulai cerita penggunaan sehari-hari dari sisi gaming dulu kali ya. Emang gue nggak banyak main game menggunakan Samsung Galaxy M54 5G ini. Gue cuman bermain-main dengan Call of Duty Mobile aja. Tapi selama gue main, gue tidak mengalami yang namanya frame drop parah atau kayak gimana lah. Tetap masih aman-aman aja, smooth-smooth aja. Dan kalau ditanya apakah gue merasakan hangat, ya emang ada. Gue ngerasain hangat setelah gue main sekitar 2-3 game. Tapi ini satu hal yang menurut gue masih wajar lah ya. Kalau dari sisi penggunaan sehari-hari, selama ini gue menggunakan Samsung Galaxy M54 5G untuk masalah multitasking tentu aman dan gak ketinggalan dengan Samsung UI 5.1 yang dipunya di Samsung Galaxy M54 5G ini. Tentu kebiasaan-kebiasaan gue menggunakan one hand mode, multi window, pop-up window itu juga jatuhnya masih hadir dan juga aman gitu. Bahkan yang bikin gue kaget ternyata Samsung Galaxy M54 5G ini kalau misalnya lo pairing dengan Samsung Galaxy Tab S9 atau Tab S9 FE itu udah bisa menggunakan multi control-nya karena di sini sudah ada opsinya untuk lo menggunakan multi control dengan Tab
S9 series atau Tab S9 FE series yang lo miliki. And if it's not good enough for you, lo ngerasa perlu jaminan bisa menggunakan handphone ini sampai agak lama, Samsung itu menjamin 4 generasi update OS untuk Samsung Galaxy M54 5G dan nggak ketinggalan security update sampai dengan 5 tahun. Ya, treatmentnya mirip banget dengan Samsung Galaxy A series untuk Samsung Galaxy M series tahun ini. Sekarang kalau kita coba menjawab pertanyaan di awal tadi gitu ya, apakah dengan adanya perubahan strategi Samsung Galaxy M series terutama M54 5G ini jadi terasa lebih mahal dan juga ada penurunan specs? Kalau di kacamata gue sih enggak, karena ada peningkatan harga emang sebenarnya 200.000 gitu ya, tapi diikuti pula dengan peningkatan fitur, peningkatan spesifikasi, dan yang paling utama adalah peningkatan support untuk Samsung Galaxy M54 5G. Itu. Tapi kan itu adalah pandangan gue. Mungkin lo punya pandangan sendiri? Boleh. Tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!